Salam jumpa saudara-saudara sekalian, bersama saya Pendeta Jeffrey Sompotan, Pendeta Konsulen di GPIB Anugerah Bekasi. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena saat ini ada kesempatan bagi kita untuk bersama-sama bersekutu dalam doa dan firman-Nya setelah kita beraktivitas sejak pagi tadi. Mengawali perenungan atas firman-Nya, marilah kita berdoa. Bapa dalam kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Malam hari ini, berkenanlah menyapa kami dengan firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami, buatlah kami mengerti. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus, begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bersabdalah, kami sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Perenungan firman Tuhan malam ini berdasarkan jadwal bacaan gereja, Lexio GPIB, dari kitab Yunus, pasal 3, ayat 1-10, yang menyatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di Abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah pembacaan Alkitab firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang sedia mendengarnya, memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan memberlakukannya di dalam perjalanan hidup dan beriman setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja kita GPIB dengan gencar mengupayakan agar warga jemaat senantiasa menggumuli firman Tuhan, baik di dalam atau melalui ibadah hari Minggu dan juga ibadah keluarga setiap hari Rabu. Firman Tuhan disampaikan, sekalipun saat ini harus dilaksanakan secara online atau live streaming. Dan bagi warga jemaat di rumah masing-masing, tersedia buku Sabda Bina Umat untuk tuntunan bacaan harian, baik untuk
perenungan firman Tuhan di pagi hari maupun di malam hari. Kemudian persekutuan kaum bapa juga memprakarsai apa yang disebut komunitas baca Alkitab. Kemudian radio streaming GPIB atau radio internet GPIB yang diselenggarakan oleh Departemen Inforkom Litbang bekerja sama dengan Departemen Teologi juga menyampaikan firman Tuhan setiap hari pada pukul 11.45 WIB dan juga pada pukul 20.45 WIB. Dan kemudian Departemen Pelkes juga menyelenggarakan renungan harian, pembacaan Alkitab dan renungan harian melalui program Morning Call dan Night Call. Morning Call tiap jam 5 pagi WIB dan Night Call pada tiap jam 20 WIB. Dengan itu kita melihat bahwa banyak sekali kesempatan bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Tentu ini sesuatu yang amat sangat baik. Pertanyaannya ialah, bagaimanakah atau apakah dampak firman Tuhan itu bagi kehidupan kita? Nah, kisah Niniwe dan peran Nabi Yunus yang kita baca tadi dari firman Tuhan, dari Alkitab, menggambarkan bahwa Nabi Yunus diutus Allah ke kota Niniwe untuk menyerukan firman Allah tentang hukuman yang akan dilakukan, bahwa 40 hari yang akan datang, kota itu akan ditunggang-balikkan. Semua itu karena kejahatan dan kekerasan yang sering dilakukan oleh penduduk kota Niniwe. Dan apa dampak seruan firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Yunus? Pertama, penduduk kota Niniwe menjadi percaya kepada Allah dan memaklumkan puasa, baik bagi orang dewasa maupun anak-anak. Ada di ayat 5. Yang kedua, Raja kota Niniwe turun dari tahtanya, menanggalkan jubahnya dan menggantinya dengan kain kabung, lalu duduk di atas abu. Satu tindakan yang menggambarkan kesediaannya untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Raja pun kemudian memerintahkan diadakannya puasa, tidak hanya bagi seluruh penduduk, tetapi juga bagi hewan dan ternak. Itu dituliskan pada ayat yang ke-6 dan ke-7. Lebih jauh lagi, Raja memerintahkan pula agar seluruh penduduk berseru kepada Allah dan berbalik meninggalkan kejahatan dan kekerasan yang selama ini dilakukan. Ada pada ayatnya yang ke-8. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, semua ini menunjukkan bahwa firman Allah yang didengar oleh penduduk dan raja kota Niniwe yang disampaikan oleh Nabi Yunus berdampak besar dalam kehidupan mereka. Sehingga rancangan kecelakaan yang semula akan dilakukan oleh Allah beralih menjadi rancangan damai sejahtera. Allah tidak jadi melakukan untuk menunggang balikan kota Niniwe. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Allah dalam Yesus Kristus sangat mengasihi kita, mengasihi saudara-saudara dan saya juga. Dia punya rencana yang indah bagi kita semua. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dari firman Tuhan yang kita gumuli malam ini, kita diminta untuk tidak hanya sedia mendengarkan firman-Nya, tetapi juga meresponsnya dengan melakukan kehendak-Nya, yaitu berbalik dari jalan kita sendiri untuk berjalan di jalan Tuhan. Dengan demikian, kita tetap ada di dalam rancangan damai sejahtera-Nya dan hidup untuk menghadirkan damai sejahtera-Nya itu bagi sesama.
firman Tuhan itu sumber kekuatan, sehingga kita yang lemah, termasuk juga yang lemah secara fisik, akan beroleh kekuatan. Jadi saudara yang sedang sakit, apapun sakitnya, terutama yang sakit karena terpapar COVID-19, bangunlah imunitas tubuh kita, tidak hanya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, tetapi juga dengan membangun kerohanian kita. Firman yang membangun iman berpengaruh langsung terhadap peningkatan imunitas tubuh kita. Firman Tuhan yang diterima dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh penduduk kota Niniwe dan raja kota Niniwe, akan meresap di seluruh relung hati kita, sehingga kita beroleh pembaruan oleh firman-Nya itu. Pembaruan yang menghantar kita untuk selalu ada dalam rancangan damai sejahtera-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam kasih Tuhan Yesus, meteraikanlah firman-Mu di dalam hati sanubari kami. Buatlah itu berdampak besar dalam kehidupan kami, membaharui kami, supaya rancangan damai sejahtera-Mu berlaku di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di muka bumi, khususnya istimewa gereja di mana kami berhimpun di dalamnya, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB, Tuhan berkati, seluruh jemaat-jemaat yang berada di mana-mana tempat, pimpinan gereja, Majelis Sinode GPIB, Tuhan berkati, supaya kami tetap bisa menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, Presiden, dan seluruh jajaran kabinet dan jajaran pemerintahan pusat dan daerah, Tuhan berkati, khususnya dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami doakan juga semua tim medis yang berada di rumah-rumah sakit, para dokter, perawat, dan semua yang menyelenggarakan tugas-tugas kemanusiaan, tugas-tugas untuk menangani pasien-pasien yang dirawat, khususnya yang terpapar COVID-19, Tuhan berkati, berikan perlindungan ekstra bagi mereka. Berkati mereka dan juga keluarga mereka masing-masing. Mereka yang masih dirawat di rumah dalam rangka isolasi mandiri ataupun di rumah sakit, Tuhan jaga, lindungi, berkati. Berikan imunitas tubuh mereka bertambah kuat, pertumbuhan rohani mereka semakin mantap, dan kesembuhan yang daripada-Mu dinyatakan. Kami berdoa juga ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati semua yang mengambil bagian dalam program Night Call malam ini. Juga Departemen Pelkes, Pelayanan Kesaksian GPIB yang menyelenggarakan program ini. Kami menaikkan pujian syukur kepadamu, Allah di dalam Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beristirahat. Biarlah pagi nanti kita bangun dalam keadaan sehat untuk menjalani kehidupan di dalam tuntunannya, agar damai sejahteranya berlaku dalam kehidupan kita, dan juga kita pun menghadirkan damai sejahtera itu bagi sesama. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB dalam rangka menanggulangi dampak dari COVID-19. Ternyata saudara-saudara, kita perlu memperhatikan pensiunan pendeta, para janda, dan duda dalam bentuk pemberian
bantuan sembako. Karena itu kami memohonkan bantuan ibu bapak saudara-saudara sekalian untuk boleh berpartisipasi dalam program membantu pendeta emeritus janda atau duda. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara-saudara. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.